Diwajibkan pas tikungan tangga itu harus kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang ada sejenis kayak macam ular hitam di situ yang nggak boleh diganggu karena penunggu di wilayah. Nah, ada 3 orang anak di situ pada nyuci karpet. Dipanggil dari, padahal dia di seberang sana, dipanggil dari arah yang bawah pohon-pohon itu, ada nenek-nenek manggil. Di wilayahnya itu memang ada penunggunya buaya, cuman biasanya buaya itu nggak galak. Oh, ramah malah. Ramah, cuman kadang-kadang ya justru kalau ini buaya beneran kan mungkin dikit. Kalau itu mah enggak, cuma nongol. Ya Allah, sampai segitunya? Iya, istrinya mau dicekek. Istri mau dicekek? Mau dicekek. Itu hampir 2 hari itu kesurupan itu. Wah, lama banget. 2 hari itu mah. Bisa akhirnya bisa sembuh disaretin sama orang pintar. Untung nggak gila. Iya, di situ tuh. Oh, dia akhirnya setelah itu dicerita ngeliat apa tengkorak, mata merah gitu, Matanya Pak. merah. Emang yang dia lakukan apa kok sampai bisa ngeliat gitu? Apa ada sebuah hal yang dia lakuin kesalahan? Mungkin anak itu mungkin dalam keadaan pikiran kosong, Betul. banyak ngelamun atau gimana. Banyak pikiran. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita dimanapun kita berada, konsentrasi atau kita ingat lah. Betul, Pak. Kayak gitu. Ya minimal zikir dalam hati kalau di tempat-tempat kayak begitu gitu ya, Pak. Iya. Dikencengin, jangan sampai belong banget ya, Pak ya. Jangan sampai kita punya pikiran kosong lah. Gitu. Oh gitu ya. So, bahaya banget. Ya Allah, saya sih nggak nyangka ya Pak. Banyak kali sungai yang pernah kita dengar ceritanya ya. Tapi menurut saya yang ini paling serem loh Pak. Dan banyak korban kata Bapak ya. Banyak korban. Selalu minta korban Pak. Iya. Kalau yang di arus ini juga, yang agak di atas sana juga ada yang namanya Lui Minggu. Lui Minggu. Namanya Lui Minggu. Jadi itu memang nggak dalam. Sekitar 1 pinggang lah. 1 pinggang lebih, 1 di atas dengkul sedikit. Nah, kalau logikanya kita orang dewasa mandi kan jongkok. Betul. Tapi kalau kita duduk pun paling banter leher kita masih nongol kepala kita. Kadang-kadang kalau kita mau seger, kita biasanya nyelem. Betul. Nah, biar basah rambut ya, semua. kita nyelemin kepala, gitu, bungkukin kepala. Di saat bungkukin kepala itu aja hilang orang. Hilang, bener-bener nggak ada, dicari-cari. Pas dia begini, dia hilang langsung. Hilang. Dicari-cari nggak ada, disyariatin nama yang pintar, baru dia nongol nyelap di. Tapi udah meninggal Pak? Udah biru. Nah itu biasanya itu usianya usia berapa Pak? Yang cewek apa cowok yang korban? Cowok. Banyaknya cowok ya Pak?
Itu kemarin itu penduduk asli atau pendatang, Pak? Pendatang itu, orang jauh. Kasihan ya, Pak. Ya, jadi dia pas main ke daerah sini, ya adalah teman di daerah sini, cuma dia mandi. Kalau yang mancing-mancing juga sering tuh diganggu, kadang-kadang kelihatan kayak tiker gitu, kadang-kadang di air kita ambil tuh udah tahu-tahu kita kelipet hilang aja. Itu sering tuh. Kita nggak nyangka loh. Ini sebenarnya ini masih agak di tengah kota loh, Citerep itu. Iya memang. Ya Pak ya, nggak terlalu di Bogor banget, justru masih agak masih jauhan juga Sentul, istilah kalau dari tol kan Pak. Iya. Tol dari Jakarta ya kan Pak. Iya. Tapi ternyata nyimpen misterinya luar biasa loh di kelurahan di Gunung Gunung paling angker lah. Paling angker ya Pak ya di sini ya. Daerah sini. Luar ekstrim loh Pak ini Pak. Benar. Biasanya kan ya hal-hal biasa gitu kan, kayak perempuan yang cekak kiki gitu kan biasa. Iya. Kalau ini mah luar biasa. Benar korban. Jadi kalau kayak kita macam dari istilahnya hantu atau kulin banak, saya sendiri profesi sebenarnya kan bukan cuma tukang gali kubur. Gitu. Saya tukang tebang. Oh iya tuh ada alatnya. Jadi kadang-kadang ada pohon besar. Kayak kemarin itu saya nebang pohon jenjeng yang besar. Katanya mau dibikin balok, suruh tebang sama saya. Cuma hawanya memang beda kalau ada penunggunya kan. Gimana ya Bapak rasain hawanya? Saya perasaannya pohon ini dingin banget. Saya bilang, di lingkungan situ di ya lingkungan Pak. dingin. Ya, betul. Tapi memang saya permisi, assalamualaikum. Saya bilang, kalau memang di sini ada yang diemin, tolong pindah dulu. Saya mau tebang. Saya cuma kuli, semua orang kerja. Kalau nanti saya tebang, kalau ada apa-apa ke yang punya, jangan ke saya hanya kuli kerja. Iya. Udah saya tebang, udah saya bikin. Yang punya sakit sampai hampir 3 bulan. Yang tukang syariat itu sampai 8 orang dia manggil. Ada yang jin ngesot, ada yang jin gaku. Yang di situ? Ada nenek-nenek, iya dari pohon itu. Saya ditanya sama yang punya kayu, kamu nggak apa-apa? Enggak. Lu bilang gimana? Loh kan saya permisi sebelum mau nebang, permisi saya mau tebang, saya mau kerja. Kalau ada apa-apa merasa dirugikan sama saya, nuntutnya ke yang punya, jangan ke saya orang kerja. Kata dia, habis kamu ngomong gitu pasti ke saya lah. Ya masa iya kayak ke orang lain? Iya bener nggak, iyalah. Atau kena ke saya juga, ke kita ke bapak ya. Enggak, ke orang lain kan pasti nggak mau. Iya pokoknya. betul. Nah disitulah pengalaman paling sering. Waduh, banyak juga berarti sih, jin ngesot. Saya sendiri. Jin apa Pak? Jin gagu? Gagu. 8 Pak? Maksudnya yang tukang syariat sampai 8 orang itu nggak sembuh. Nggak sembuh Pak? 3 bulan? 3 bulan. Sakit? Sakit. Perut yang dihajar ini. Yang dihajar perutnya? Iya. Sakit bekas. Saya sendiri sih tahu. Setiap saya nebang, kalau badan saya pulang itu rasa sakitnya kayak udah digebukin orang CRT. Biasanya tuh ada yang ngikut ke saya itu. Meskipun saya sholat biasanya, badan saya udah kayak, saya kan orangnya nggak percayaan kayak gitu. Cuman karena saya mungkin lupa, nggak permisi, biasanya saya ada yang di sini tukang nyareatin lah. Habis nebang dari mana kamu? Dan dari sana, ada yang ke bawah, kamu ketindihan, baru sembuh. Oh gitu, dibilang ada yang ke bawah gitu ya Pak ya? Biasanya kalau saya pun nebang itu resikonya paling sering. Iyalah, pohon, tempatnya. Iya, emangnya paling sering saya. Jadi Bapak kalau ngerasa gitu, kayak badan pada sakit semua. Badan saya kayak sakit sama kayak tulang-tulang kayak linu gitu semua. Iya, itu pasti itu. Ada yang ngikut. Pokoknya ada yang ke bawah atau nemplok kayak. Harus disetin. Itu dibilang, diceritain nggak Bapak yang nemplok kayak apa? Ya kadang-kadang ya ada yang nenek-nenek. Di nenek itu berat banget, udah nenek-nenek. Saya pernah juga. Saya waktu itu di depan komplek, gerbang komplek itu. Tahu ya,
sebelah kanan kan ada pedagang. Ada, tahu saya tahu. Belakangnya itu kan masih ada kayak gudang. Pojokan gudang itu, ya pas di dekat tiang itu dulu kan di tengah-tengah ada posnya tuh. Dulu kan emang saya itu aktivitas di komplek itu, warga komplek tahu semua lah mas saya. Karena om saya sendiri kontraktor di situ. Oh gitu. Nah, di saat saya keluar itu di dulu tembok sebelah itu pernah somplak dan besinya itu memble. Iya. Nah takut tambah panjang jebolnya saya ambil, saya jatuhin keluar. Nah saya di situ pas ada makam, saya gedorin di situ makam besinya. Maksudnya saya mau kilo, saya mau beli rokok, saya gedorin besinya. Belum sampai saya istilahnya 100 meter lah. Saya jali tempat kejadian itu, saya ngambil besi. Itu gedorin di atas makam. Saya itu kan ada dagang es kelapa. Pala saya kayak dicocok kayak cocokan es. Sakitnya puas, tapi udah sama sampai istighfar beberapa kali. Saya sampai ke rumah sini tuh, sampai istri pun tahu. Saya bilang, saya minta dikerok apa biasanya kalau saya sakit kepala nungut gitu aja, itu udah kayak dicocok. Aduh. Saya minum obat dikerok sudah. Karena kan tuh makam, bapak lagi gitu-gituin itu kan. Jadi akhirnya saya belum sampai kepikir ke situ. Belum ngeh ya pak? Belum. Akhirnya saya dibawa panggil yang tukang saret itu, ngomong, kamu habis ngapain tadi? Gedorin apa? Di pala orang, kok pala orang? Aduh ya Allah. Kamu di atas makam Mak Duha. Mak Duha itu istilahnya dulunya dia tukang apa loh? Tukang dukun beranak daerah sini. Saya gedorin di atas makamnya, dia gantian kamu dicocok palanya. Habis aku gedorin besi di atas palanya nenek Duha. Ya Allah. Saya belum tahu. Tapi setelah saya disaretin langsung hilang, nggak ada bekas kayak pernah sakit atau enggak. Itu biasanya kalau kena kayak macam yang nggak begitu terlihat. Kayak biasanya kalau saya mau kayak gampangannya kalau mau riang lah ya, kita kan bekas rasa sakit itu pegel-pegelnya ada. Betul. Kayak meskipun kita udah sembuh. Tapi kalau kita kayak makhluk sakit karena makhluk halus atau ketuaan itu, kalau udah hilang ya udah hilang biasa aja. Ya kehilang aja kayak nggak pernah sakit ya pak? Iya seperti itu. Bedanya gitu jadi sahabat. Beda kalau sakit beneran masih ada bekas-bekasnya biar itunya. Tapi kalau kita sakitnya karena kena makhluk halus, biasanya ya gitu. Kalau udah disembuhin nggak ada bekas pegel-pegel sekalipun. Kayak gitu ya pak ya. Orang saya pernah juga sakit itu lari ke dokter, ke medis, bidan Rizka. Saya waktu itu rupanya papa udah sakit semua, saya muriang. Saya suruh minum obat, dinginnya sampai ke kutub setelah minum obat. Waduh dinginnya nggak kira-kira. Saya sangat gerengkol sampai di dalam sarung, sampai sobek sarung saya. Ya Allah dingin banget. Saking dinginnya. Nggak taunya setelah saya telepon ulang kan ada nomor teleponnya. Dok, kok saya minum obat dari dokter kok dinginnya malah nggak kira-kira. Sangat dingin kayak di kutub. Jangan diminum lagi pak. Terus saya manggil tukang saret. Nggak taunya saya memang kena makhluk astral. Oh gitu. Bapak bisa ngelakuin apa emang, yang kerjain apa? Waktu itu saya gali pondasi di belakang rumah, itu ada yang kepacul. Allahu Akbar. Ya kan kita kan juga nggak salah, emang kita ngelihat ya pak. Kadang-kadang juga suka itu sih dia baperan ya pak. Waktu itu emang seperti itu. Gayanginya ya pengalaman luar biasa ya pak ya. Selama hidup di Gunung Sahari ini emang luar biasa. Berdirinya komplek itu pun dulu hutan belantara. Oh, bekas hutan apa pak? Di sini dulu perkebunan, ya pokoknya bambu, dari duren, dari semua, pokoknya nggak ada orang yang berani masuk ke daerah sini. Oh, dulunya dari gitu. Di sini istilahnya boleh dibilang tempat jin buang anak. Di sini pelarian perampokan dari mana-mana lari ke sini. Orang lewat sini kadang-kadang diperkosa, dibuang di sini. Di mana tuh pak?
daerah kompleks itu. Daerah kompleks itu, iya, dulunya? Dulunya pohon-pohon gede. Tapi emang bener, kalau Bapak Amri ngomong seperti itu benar, karena untuk menuju ke sini emang agak jauh dari tengah kota ya Pak ya. Iya. Nyungsep kayak gitu. Emang bener kalau dibilang kalau dulunya orang ini udah jadi bangunan aja masih ngerasa kok. Apalagi dulu sebelum masih tahun 90, masih tahun 80-an. Pokoknya masih gede-gede banget. Masih serem itu Pak. Jadi Bapak dong masih ngerasain tahun 90-an di sini. Masih dulu seperti hutan. Iya kan, belum semuanya kayak gini kan Pak. Belum. Jadi orang diperkosa dibuang di sini juga. Di sini. Dibunuh buang di sini. Pembunuhan paling sering di sini di tempat boleh dibilang pelarian pala inilah. Zaman-zaman Petrus kalau ya. Ingat kan Pak dulu Pak? Iya. Ada zaman-zaman kayak gitu ya, Pak? Pernah gitu. Oh, mungkin dibuang di sini, buang di sini karena kan masih. Dulu lagi pula sebelum jadi komplek itu, itu juga permakaman pindahan dari situ tuh sebagian dibuang di permakaman. Dipindahin di bawah situ. Di tadi itu. Iya. Dikeduk, pindah di sana. Pak itu kalau misalnya mau bangun nih Pak ya, kan dikeduk tuh Pak, bekas kuburan. Itu masih ada tulang-tulangnya tuh Pak? Tulang-tulang. Dan itu pun kami sering lakukan sama mertua, sama ipar, kadang-kadang mindahin makam. Gitu. Jadi kami masih ada kadang-kadang baru sekitar belum ada 1 tahun lagi mindahin makam di situ. Jadi kadang tulang-tulangnya masih utuh, tulang kakinya itu padahal udah hampir 30 tahun lebih. Masya Allah. Tulang-tulangnya masih utuh. Tulang-tulang itu? Masih utuh. 30 tahun kan harusnya udah hancur. Udah hancur Pak. Ada yang masih utuh. Saya pernah. Cewek cowok Pak? Cowok kalau itu. Oh gitu. Nah jadi kalau yang ada hancur juga ada Pak? Ada. Jadi kadang-kadang kita. Bau nggak sih Pak? Enggak, emang enggak. Oh udah nggak bau ya Pak? Udah tinggal tulang. Tapi memang udah jadi tanah juga ada perbedaan Bang. Tanah itu tanah dari jenazah atau tanah asli atau tanah dari bekas jenazah itu kan warnanya hitam pekat. Kalau bekas dari kita tuh jenazah. Oh jadi kita balik ke tanah. Kita asal dari tanah. Kita jadi tanah lagi nanti di situ. Memang beda sama tanah biasa itu. Warnanya agak hitaman. Hitam. Wah itu pelajaran itu nggak dapat. Jadi kita kan nih manusia dari tanah, kembali pulang ke tanah. Jadi ketika kita udah lama dikuburin, dimakamin, tanah kita berwarna hitam. Iya. Meskipun kita mau dipindah lagi, permakaman itu biasanya kita harus mindahin itu. Kita bungkus rapih kembali itu, meskipun tinggal tanah. Pakai kain kafan lagi? Iya, dikafanin lagi. Kita masih harus baca terkin lagi, gitu, dihadiahin lagi. Kita bungkus rapi kembali, baru kita pindahin. Oh gitu. Itu sesuai nama lagi? Sesuai nama lagi. Oh. Jadi nggak sembarangan main ngubruk-ngubruk gitu, nguruk gitu dong Pak? Jadi kita biasanya dari pihak keluarga mau makam ini, tolong Pak, saya mau pindahin ke permakaman umum karena misalkan dia nggak ada tanah lagi untuk dibangun atau gimana. Terpaksa dulu kan mayoritas penduduk setempat makamin di tanah pribadi, tanah hak milik. Jadi kadang-kadang keturunannya cucu atau siapa dia pengen mindahin dari makam keluarga ini ke permakaman umum, kita berarti kan pihak keluarga itu tahu, oh ini makam orang tua atau kakek atau nenek saya. Jadi memang biasanya dari itu baru dipindahin. Oh jadi prosesnya seperti itu ya Pak ya? Ya. Bapak pernah nggak sih makamin ada bau jenazahnya? Ya kalau jenazah sih kadang-kadang bau pernah. Saya sendiri karena saya memang profesinya sudah kadang-kadang kita jenazah itu kan bukan jenazahnya yang bau. Jadi apa? Jadi di saat kita kayak macam kemarin itu kan musim meninggal kan memang banyak. Jadi kita gali yang sebelah sini, kita kalau sebelah sini kan masih baru, es baru. Kadang-kadang kalau masih baru sehari atau 2 hari kita nggak apa-apa. Kita makam di sini, terus sebelahnya lagi nggak apa, belum bau itu. Kadang-kadang kita udah milih sana, milih sini, yang baru 3 bulan atau 4 bulan itu sedang bau-baunya. Kita
nggak ada tempat lagi, harus gali di sini. Itu bener-bener baunya keras. Kuat ya Pak, keras. Keras banget itu. Airnya pun kadang-kadang ngalir dari bawah tuh warnanya kayak hitam gitu tuh. Oh. Itu udah baunya, zaman ya udah resikonya. Apa aja punten aja ya. Apa istilahnya itu binatang aja kan kalau mati bau ya Pak. Iya, Tikus gitu tuh bau itu. Itu kalau Itu lebih bau 4 lagi Pak. bulan, 3 bulan tuh sedang pecah-pecahnya isi perut itu. Itu baunya bener-bener kayak comberan gitu. Ya Allah gitu. Itu sering itu. Sering tuh Pak ya. Sering kalau kita apalagi musim hujan, kita nggak ada tempat lagi, misalkan di sana kira-kira banyak air, sedangkan di sini dataran tinggi ini nggak ada air. Kita milih ya yang rendah, kita kerendam air jenazah, kasihan. Di sini ada yang tempat yang mungkin baru 2-3 bulan, di sebelahnya adanya, mau nggak mau kita gali itu, udah tuh baunya minta ampun. Jadi menggali itu juga ada tekniknya ya Pak. Iya. Ada perhitungan tanahnya juga ya Iya. Pak. Bukan sekedar gali begitu aja. Ya, kalau menurut legenda juga nggak bisa dipasang. Kita punya tanah 100 meter, tanah permakaman. Itu yang diutamakan. Kalau gali itu mitos sebenarnya. Cuman memang boleh dipercaya boleh enggak. Iya. Kita nggak di atas terutama jalan masuk itu kita isi dulu. Yang kedua itu kita agak permakaman kan harus berjejer rapi gitu. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Oh gitu Pak. Sebenarnya nggak boleh. Kita baris habis ini, terus sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Itu sebenarnya nggak boleh. Oh gitu. Mitosnya, oh permakaman itu masih muat banyak. Oh gitu. Itu mitosnya seperti itu. Tapi kalau menurut orang tua dulu, kalau kamu gali di depan pintu gerbang satu, pojok-pojokannya, oh udah penuh semua itu, sampai pojok-pojokannya aja udah terisi penuh. Nah kayak gitu. Jadi kita nggak terus-menerus yang meninggal. Pernah kejadian seperti itu. Pernah itu Pak. Dulu di tempat teman sana, komplek juga. Kok warga komplek ini hampir setiap hari meninggal? Ya gitu. Jadi disusun rapi dia. Oh kuburan itu masih kosong. Oh ya Tuhan. Nah, dikasih tahu sama orang tua. Kamu tutup pojok-pojokan, kamu isi sama dekat pintu itu. Jadi orang tuh dilihat, oh udah penuh. Penuh gitu. Oh. Makamnya. Ya. Baru itu agak reda. 2-3 bulan. Nggak tiap hari ya Pak? Nggak tiap hari. Dulu sampai tiap hari itu pernah terjadi. Itu mitosnya. Ya, itu mitos seperti ya. Untuk sahabat ya memang kan kita punya masing-masing punya adat istiadat ya, punya cerita masing-masing, punya legenda masing-masing. Kalau ini cerita dari versi Pak Amri ya syah-syah saja karena memang setiap adat kan berbeda-beda ya Pak ya. Oh jadi seperti itu. Jadi memang nggak sembarang juga ngegali kuburan itu, bukan pekerjaan yang mudah juga gitu loh, karena harus ada teknik hitungan tanah juga ya Pak seperti tadi itu. Kalau gali yang orang udah baru 4 bulan menikah ya siap-siap aja. Tapi pernah nggak Pak 4 bulan tapi dia nggak bau? Jarang. Jarang. Itu, ya. Biasanya ya tetap sih yang namanya aroma, atau kalau memang jenazah itu mulia banget ya aroma wanginya justru masih kecium. Oh. Cuman kalau jenazah yang biasa-biasa biasanya setahu saya udah bau jenazah. Apalagi kalau punten ya Pak, maaf ya Pak ya. Ya kalau emang pas meninggalnya udah nggak itu wajar atau gimana itu. Iya. Itu udah. Tapi memang kalau masih baru, justru baru misalkan 2 minggu, seminggu, itu masih bau-bau harumnya bunga tuh masih tercium. Coba 4 bulan. Iya, 4 bulan. Itu tuh itu airnya pun udah keluar ke galian yang kita itu. Ngerembes ya Pak? Ngerembes airnya. Aduh. Oh nggak mau itu. Iya itu. Oh gitu ya Pak, jadi ceritanya Pak ya. Ya Allah Tuhan, penuh lika-liku. Jadi ternyata Pak Emri itu bukan hanya penggali kubur pekerjaannya, tapi juga penebang pohon. Ya itu jadi ini sejarah dari cerita tentang pengalaman Pak Emri
perjalanan di dalam karir yang gali kuburan dan penebang pohon. Oke Bapak, terima kasih banyak. Ceritanya seru banget. Jadi saya nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka Citerep itu kan tidak desa sekali istilahnya ya kan Pak? Iya. Justru jauhan Sentul malah ya kan, daripada ini kalau kita dari Jakarta ya. Cuman ternyata masih banyak sekali cerita misterinya, cerita yang saya nggak nyangka, mistik juga banyak. Tapi ya itu dia kembali bahwa Indonesia itu penuh dengan ragam budaya, adat dan leluhur, penuh dengan banyak cerita-cerita misteri-misteri sejarahnya. Ya kita sebagai bangsa Indonesia bukan berarti harus menolak, jangan mempercayainya atau gimana, tidak juga, ya menghormatinya saja ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Emri, mohon maaf bila ada salah kata saya ya Pak ya. Dan saya juga meminta maaf kepada sahabat Feni Ramasutedi bila saya dan Pak Emri ada salah kata, karena sesungguhnya kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Salam sehat, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.